Ya, kedengeran. Bentar-bentar sinyalnya kok gini amat ya. Biasanya enak, gak ada masalah kok yo. Suara antum kedengeran nih saya. Saya kedengeran nggak suaranya? Suara sampean ada Ustaz Tarto. Ya, Ada, suara antum juga ada. Iya, sekarang ada. Tapi kadang-kadang suara sampean ada clear, clear, clear. Gini. Tadi kan mental tuh di Rumezia. Jadi gini, kan dalamnya ada Ervin. Dia bilang gini, si Bang Ervin dia bilang gini. Dia ingin membantah klaimnya ke Ustaz lembaga Tarto, berlian. suara sampean Tes. putus-putus Ustaz Tarto. Ya, berarti ya Suara saya jelek. sampean, suara sampean itu agak putus-putus. Ya. Berarti sinyal saya yang jelek ini. Bentar, bentar, bentar. Oh, sama teh yang enak ini, sama teh enak. Nggak apa-apa. Pasangannya teh dulu. Pasangannya teh. Oh, tes. Assalamualaikum. Ini amat ya. Bang Jo. Oh Assalamualaikum. ya, sekarang kedengaran nih. Waalaikumsalam. Saya ninggalin asar dulu ya. Ninggalin asar nih. Ya, jadi gini, semoga nggak putus-putus nih. Jadi Bang Ervin, Airnya apanya dicuci dulu. Kotor paling. jadi ingin marah dia ketika dibilang kamu membatasi sifat Allah dengan 20 sifat, dengan 50 sifat, marah dia kan. Kami nggak membatasi. Lanjutlah. Klaimnya kamu meyakini Asmaul Husna, meyakini itu jumlahnya Asmaul Husna kan banyak tuh, melebihi jumlah akidah isrin, akidah khamsin. Bentar lagi, kemudian saya tambahin Terus. di antara Asmaullahil Husna adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kan gitu. Dari dua Asmaullahil Husna ini, apakah tercakup di dalamnya sifat rahmah atau tidak? Kasih sayang. Kalau dia bilang iya, Sebentar, Ustaz Top. Sebentar. Ini enaknya kalau masalah semacam ini kan sama Ustadz Ervin ya kan. Saya kurang tahu juga duduk enggak, ini saya ngomong saja, makanya lebih enaknya itu nanti ke sama Ustadz Ervin. makanya dia tadi turun mental juga di Zia. Saya keluar karena tuh tahu sendiri tadi mental kan. Ungkat sendirilah. Oh iya, udah, Enggak. udah. Jadi gini, saya Cuman enaknya Ervin dua. Sama Ustadz Ervin. Pertama enggak diem dulu. Antum mau bantah enggak atau mau diem dulu, enggak komentar juga enggak masalah. Pertama, kalau dia bilang oh iya Ar-Rahman Ar-Rahim itu tercakup dalam sifat rahmah, berarti dia menyelisih akidahnya sendiri. Karena Asy'ariyah menafikan sifat rahmah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bilang tidak, rahmah di sini bisa menyamakan dengan sifat rahmahnya makhluk, berarti dia membatasi dong. Itu aja udah. Kemudian terungkap. Coba ulangi ngomongnya pelan-pelan. Oh. Oke, ada Sabilio. Oke, aku mau. Ngomongnya Oke. cepet banget ya Ustadz Atop nih. Pelan-pelan Oke, toh saya beri. ngomongnya tuh. Ya, Susah pelan-pelan. bener ternak tuh. Oke, jadi gini. Jadi ketika ada orang yang ingin berbicara atau berstatement lah tentang kamu Asy'ariyah membatasi sifat Allah dengan akidah isrin dan akidah khamsin. Kemudian orang Asy'ariyahnya bilang kami tidak membatasi, ini metode dan seterusnya. Kemudian ditanya lagi, kamu meyakini Asmaul Husna? Iya. Jumlahnya berapa? Ya lebih banyak dari 50 dan 20. Dia bilang lagi sama Asy'ariyah, dia bilang kami kan gak membatasi, terus apa hubungannya gini? Di antara Asmaullah Husna itu ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ntar bisa berlanjut ke Al-Mutakallim dan seterusnya. Oke, Ar-Rahman Ar-Rahim ini apakah mutadhammin atau mutobik atau memiliki lah terkandung dalamnya sifat rahmah atau tidak? Kemudian siapa tadi Bang Ervin diam. Ya, kemudian maksud saya gini, kalau dia bilang iya, berarti dia menyelisihi akidah Asy'ariyah yang dia yakini. Kalau dia bilang tidak, tidak, berarti kan dia membatasi. Kalau misalnya dia benar membatasi, berarti ketika kamu mengartikan Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa? Apakah Allah Maha Pengasih artinya Maha Penyayang nggak punya sifat rahmah? Padahal kami bilang isbatur rahmah itu lebih banyak pengisbatannya dalam dalil Al-Quran ataupun hadis dibanding sifat irodah. Baik bersifat
isim fa'il, misalnya Ar-Rahim, Ar-Rahman, sigah sifat musyabah bismil fa'il, atau bersifat fi'il, yarhamu, ya. Kemudian atau bersifat sifat juga, ya, sifat dalam bahasa Arab, contohnya misalnya wa huwal ghafuru dzur rahmah, kataba ala nafsihir rahmah. Nah, pendapat tadi itu gimana tentang membatasi dan memaknai rahmah tadi, ya. Kayak gini ya, Mas Altop. Metode memahami tauhid itu ada banyak. Ada banyak. Tinggal kaum muslimin itu pakai metode yang mana. Itu aja. Karena kalau kita tanya apa metode Rasulullah dalam memahamkan tauhid, antum bakal muter-muter nanti jawabannya. Karena dari Rasulullah dan para sahabat, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para sahabat pada perkara keimanan, itu mentok di hadis tentang iman dan ihsan. Nah, turunannya ke sini itu adalah produk ijtihad. Namanya produk ijtihad itu tidak sekuat atau tidak sesuci atau tidak sesempurna apa nas yang kita bisa dapati dari Allah dan Rasulnya. Jadi namanya ijtihad itu dia bukan sesuatu yang harus melalui jalan itu. Maksud enggak, Bro? Oke, jadi gini, saya katakan dalam perkara ini termasuk aujabil umur, termasuk perkara yang memang Nabi harus menjelaskan jika memang Allah ketika menurunkan ayat, menurunkan wahyu tidak menjelaskan dengan detail atau seperti itu. Kalau tidak, ya karena akan terjadi kerancuan. Kerancuan apa? Perkara yang ya bahas yang ringan, makan, minum, tidur, buang hajat itu dijelaskan secara detail. Min aujabil umur, ya. Apakah Nabi tidak menjelaskan atau memang sudah difahami dengan pemahaman yang benar? Jadi kita katakan pertama orang-orang yang menafikan rahmah yang jelas tadi, misalnya tadi, ya apakah dia lebih mengetahui dari Allah dibanding Allah itu sendiri? Yang kedua, apakah dia lebih pintar dari Nabi? Ya, kenapa lebih pintar? Karena dia menyebutkan sesuatu yang memang Nabi sebenarnya tidak menyebutkan dan sudah menjelaskan, artinya sahabat sudah memahaminya. Atau dia lebih dari pintar dari sahabat, para tabi'in dan seterusnya dari memahami ayat-ayat tersebut. Kalau dia bilang tidak, Allah itu lebih mengetahui dari manusia di muka bumi ini, tidak ada yang lebih tahu dibanding Allah Azza wa Jalla tentang dirinya. Yang kedua, manusia di muka bumi ini, ya, yang salah satunya wa ma yantiqu anil hawa, ya, itu adalah manusia yang penjelasannya paling abyan, paling afsah dalam menjelaskan ayat-ayat atau dalil-dalil, ya, ketika menjelaskan khususnya ayat sifat tadi. Ketika dia bilang tidak, dan kemudian dan bahwasanya sahabat dan seterusnya juga mengakui seperti itu, ya. Artinya ketika tadi, ya, Ar-Rahmah tadi sebenarnya simple. Saya bilang membatasi, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim tadi kenapa? Kemudian dengan bilang bahwasanya ini perkara ijtihad lah. Beda. Kalau iya itu perkara umur fiqhiyah, kemudian umur adiyah, kemudian umur duniawi, Assalamualaikum. maka iya. Tapi tadi masalah min aujabil Assalamualaikum. Malam Jumat, saatnya tahlilan. Yang masih menganggap bid'ah masa bodoh, nggak ada urusan. Saya sudah berjanjian. Oh, alhamdulillah. Sudah tobat berarti dari Wahabi ya. Berjanjiannya ngusir orang berjanji. Hidup Wahabi, hidup Wahabi. Aduh, belum selesai nih. Nah, jadi kenapa kalau di sini nggak boleh takaul tadi? Ketika di kitab takaul tadi tinggal cukup jujur aja. Saya lebih mengetahui dari Allah dibanding Allah itu dengan sendiri. Aduh. Oke, Anda tanggapi ya. Anda sebenarnya tadi ngikutin alur antum. Iya, soalnya masalah tadi antum menisbatkan ini ke masalah ijtihad tadi lah. Terus antum bilang Pak sahabat Nabi tidak menjelaskannya. Lah, ini min aujabil umur allati yajibu alaiha ma'rifatuha alal abd. Batin, isma awalan isma. Begini.
seluruh produk tentang metodologi memahami tauhid, seluruh produk itu adalah ngaji, debat mulu, ngaji. Barzanji, Wisnu Barzanji. Siapin kopinya dulu sama rokoknya. dengerin. Mau itu metode siapapun, itu produk pasca Nabi SAW sudah meninggal. Satu. Kedua, ulama itu mengeluarkan ijtihad berdasarkan kondisi masyarakat saat itu. Gitu loh. Saat itu, misal kalau kita bandingkan antara Abul Hasan Asy'ari dengan Ibnu Taimiyah, dua-duanya berijtihad itu terkait dengan realitas yang ada di depannya dan bagaimana dia menilai realitas serta mau menyikapinya. Makanya muncul metode-metode mereka. Dan sekarang para pengikutnya ya antum bisa nilai sendiri, gitu kan. Salah satunya ya antum-antum ini para pengikutnya. Jadi maksud saya begini. Tanggapi, bentar, setengah Belum aja. selesai. Mas Alta belum selesai. Pernyataan antum itu terlalu keras ketika antum bicara. Kalian itu lebih tahu dari Allah dan Rasulnya. Bukan begitu, Mas. Ini tentang istidlal yang berbeda. Buat dalam sabiri perkara sifat ya, sifat. Kalau perkara Ya, jadi isdih dia itu kan cara penyampaian Ustaz Altop, Bang Sabili. Itu kan Nanti cara dulu, penyampaian selesaikan Ustaz dulu baru Altop. ditanggapi. jangan dikeluarkan kalau misalnya dalam Waduh. menentukan adat, kemudian Saya selesaikan tahdid dan dulu. huruf itu ya jangan antum, ya itu dikembalikan kepada Nabi kan wa masa kata anu fa wa ma'fun itu pembahasan beda. Kalau antum bilang dia bahwa perkara tentang sifat, perkara tentang ini, antum bilang perkara ijtihadiyah yang dimana Nabi meninggalkan masalah ini dan biar apa namanya umat-umat setelahnya atau manusia-manusia setelahnya ini berijtihad dalam ini bukan di situ, Kalau metode nggak masalah, contoh khilaf dalam pemahaman istidlal fikih itu nggak masalah. Itu kemudian sampai ulama-ulama berijtihad buat tentang ilmu usul fikih, tabwib dalam usul bukan. Tapi masalahnya adalah Nabi SAW dan para sahabat ini ya memang tidak membukukan, tapi ilmunya kan sudah ada. Tapi tadi ketika antum bahwasannya penafian asma Allah, penafian sifat Allah itu kembali kepada perkara ijtihad dan nanti Jahmiyah bisa masuk. Artinya kami juga bisa dong berijtihad. Artinya Allah hanya punya isim saja tapi nggak punya sifat. Kan gitu. Maka nanti kan dikembalikan lagi untuk perkara ini apakah Allah sudah menjelaskannya atau enggak, Nabi sudah menjelaskannya dan sahabat sudah mengetahui atau tidak, atau tadi kalau dibuka lebar-lebar ini akan berantakan, akan hancur. Ya sudah, berarti antum ini ana menangkapnya. Antum ini ngajak ngobrolin tentang bagaimana memahami ayat dan hadis sifat, begitu kan? Yang pertama tentang Ervin tadi tuh ketika dibilang saya menolak ketika saya distatementkan saya membatasi sifat Allah dengan 20 dengan akidah isyin, akidah khamsin, kan gitu. Iya, betul. Nah, Loh, sifat Allah itu tidak terbatas. benar. Makanya saya juga nggak bantah itu. Maka ketika dia ditambah lagi statementnya dibantah, kamu meyakini asma Allah husna nggak? Iya, itu jumlahnya lebih banyak gak? Lebih banyak. Dikelirin lagi sama Ervin. Walaupun kami meyakini asma Allah husna, kami tetap bilang kami nggak membatasi. Kemudian kasih contoh lah. Di antara asmaullahil husna itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oke. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini kan contoh saja. Ntar kita nggak bicara tentang al-mutakallim, punya saut, punya suara. Lalu kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini tuh ismani hadan mutadamminatan min asma'illah gitu kan. Apakah mencakup di dalamnya sifat rahmah? Kalau dia bilang tidak, dia berkesuaian dengan akidah Asy'ariyah karena Asy'ariyah menafikan sifat rahmah. Berarti ketika dia bilang seperti itu, ya berarti Ar-Rahman Ar-Rahim berarti jangan artikan tadi Maha Pengasih atau diartikan boleh tapi tidak memiliki sifat rahmah. Kenapa? Menyerupai makhluk, sifat kasih sayang makhluk, lin makhluk dan seterusnya. Berarti dia sesuai. Kalau dia bilang iya tadi, ya berarti dia menyelisihi akidah Asy'ariyah dan omongannya gitu. Saya jadi substansinya di situ. Nanti akan melebar ke tadi al-mutakallim. Oke, di antara asmaul al-mutakallim berbicara. Pada al-mutakallim di sini kan
artinya bersuara, bersuara itu berarti huruf kalau mau musyatakliman di situ. Tapi kalau misalnya bahas itu lagi, oh enggak, termasuk bersuara ini. Nah, tadi kan tadi berarti ada membatasi tadi, ima iya atau tidak itu situ konteksnya, substansinya. Kalau kita mau bahas lebar ya tadi di pembahasan dengan antum. Iya, iya. Yang jelas saat ada perselisihan dalam memahami perkara itu, faruddu ilallahi wa rasulih, kan begitu. Benar. Karena- Sekali lagi ya poinnya ya. Mantap. Apa yang saya bilang? Saya nggak membatalkan dalil mereka. Catat. Saya nggak membatalkan Catat, dalil Ustaz mereka. Alto. Saya nggak Iya. apa sih namanya? Membantah lah gitu intinya. Saya cuma bilang dia kan tadi membantah, membatasi dan seterusnya kan bilang iya atau tidak dengan tadi Ar-Rahman Ar-Rahim gitu kan. Apakah mencakup sifat Rahmah yang dinafikan oleh Asy'ariyah? Kan itu doang. Saya sebenarnya bahas di situ. Kemudian Bentar, saya selesaiin ya. Rumizian Rukat. Itu aja. Saya selesaiin dulu. Yang jelas saat ada perselisihan itu, solusinya faruddu ilallahi wa rasulih. Tetapi nanti ketika itu kembali kepada Allah dan Rasulnya, kita juga perlu tahu itu kembalinya itu nanti menggunakan pemahaman siapa. Menggunakan pemahaman sendiri atau menggunakan pemahaman ulama tertentu, kan begitu. Tidak ada satupun dari saudara-saudara kita di Asy'ariyah itu yang menolak satu huruf pun ayat Al-Quran. Tidak ada. Gitu loh. Yang ada itu pemahaman yang berbeda dengan kawan-kawan Salafi Wahabi. Itu saja. Jadi perkara ini kalau mau langsung distempeli mereka itu menolak sifat Allah atau Jahmiyah, ini saya kira Saya bukan Poin- mengklaim Jahmiyah, saya bilang hanya jujur lah dalam berstatement. Itu dulu kalau masalah mode-mode bantai beda. Kalau ingin pembadi, jangan sampai dia bilang tidak, ya misalnya. Kemudian ketika dia tuntutan, bener-bener tidak. Bener-bener iya, bukan tidak gitu. Jadi kan nggak jujur. oke Ya, gini. itu doang. Mas Ini Alkob coba makanya sekarang tadi makanya saya bilang, sebentar. Kalau misalnya antum bilang tadi perkara fikih, perkara isyad, iya itu kaul antum muafik lah, munasib. Tapi kalau di perkara umur yang memang lama jalil aklifi, al-amr adalah majalil aklifi, kemudian perkaranya umur ghaibiyat, artinya tatawakuf. Tidak ya, jangan sampai ini dinisbatkan dengan perkara umur fiqhiyah ijtihadiyah. Oke, Beda. sekarang coba kita masuk ya. Kita masuk ke bagaimana memahami ayat dan sifat dengan benar. Pertama, Satu ada pertanyaan. akidah Sebentar, Ustaz yang- Sabili. Saya enggak, kasih- nanti malah lupa nanti. Ini poinnya. Pertama, udah sok. Pertama, ada akidah yang bermasalah di dalam memahami ayat dan sifat. Namanya akidah Jahmiyah, ya kan? Yakni yang menolak sifat Allah. Ini pertama, ini kita anggap bermasalah nih atau sesat. Berarti dia Yang menafikan kedua- semua ya. Kena antum tahu nggak